Suasana di sekitar perempatan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dibangun jalan tol Kediri Tulungagung, belakangan ini dipenuhi keluhan warga. Debu tebal dan material proyek berserakan di sepanjang jalan, membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Aktivitas kendaraan berat dan pengerjaan lahan kosong di sisi perempatan ini menjadi sumber gangguan utama, terutama di jam-jam sibuk pagi dan sore. Awalnya banyak warga mengira lahan kosong di sisi perempatan itu akan dibangun menjadi kompleks perumahan baru. Namun dugaan itu pun pupus setelah diketahui bahwa area tersebut digunakan sebagai tempat perakitan girder untuk proyek tol Kediri Tulungagung, salah satu proyek strategis nasional yang tengah dikebut pembangunannya. Pelaksana harian kantor PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, Rizal Effendi, membenarkan bahwa lahan di Sukorame memang disewa sebagai area sementara untuk mendukung pengerjaan jalan tol. Di lokasi ini, tim proyek melakukan penyimpanan material dan perakitan girder sebelum dikirim ke titik konstruksi utama. Rizal tidak menampi adanya keluhan dari masyarakat, khususnya soal debu yang berterbangan akibat lalu lintas kendaraan berat proyek. Namun, menurutnya, pihak perusahaan sudah melakukan langkah antisipasi agar dampaknya bisa diminimalisir. Ia menambahkan, aktivitas di lahan tersebut baru berjalan sekitar 1 minggu. Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah tumpukan tanah dan material masih berserakan di sekitar area proyek. Rizal menjelaskan, material tersebut bukan berasal dari pekerjaan baru, melainkan sisa tanah dari rumah warga yang sebelumnya diratakan demi penataan area kerja. Girder yang dirakit di lokasi Sukorame ini nantinya akan digunakan untuk konstruksi jembatan di ruas tol Kediri Tulungagung, termasuk bagian yang melintas menyerupai terowongan di kawasan Jalan Kawi. Pembangunan tol Kediri Tulungagung memang menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mempercepat konektivitas wilayah Jawa Timur. Namun di balik semangat pembangunan infrastruktur, warga berharap pihak pelaksana proyek tidak abai terhadap aspek lingkungan dan keselamatan publik. Keluhan soal dampak lingkungan seperti ini bukan hal baru dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Debu, kebisingan, dan kerusakan jalan seringkali menjadi konsekuensi yang dirasakan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek perlu diperketat agar standar keselamatan dan kebersihan tetap terjaga. Pemerintah daerah diharapkan turun tangan untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional ini berjalan tanpa menimbulkan keresahan baru di tengah warga kota Kediri. Pembangunan jalan tol mungkin membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi menjaga udara tetap bersih dan jalan tetap aman adalah fondasi kecil dari kemajuan yang sesungguhnya. Infrastruktur yang baik memastikan bukan hanya menghubungkan kota ke kota, tapi juga membangun kepercayaan antara rakyat dan pembangunan itu sendiri. Masalah bukan muncul dari proses konstruksi saja. Aroma ketegangan hukum kini menguar di balik pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol Kediri Tulungagung. Seorang warga, Eni Rustanti, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri terhadap pemerintah Kota Kediri dan BPN Kota Kediri. Sengketa itu muncul karena adanya tumpang tindih 2 sertifikat tanah seluas 903 meter persegi di Kelurahan Gayam. Sebagian di antaranya masuk dalam trase tol yang kini tengah dibangun. Sidang perdana perkara tersebut sejatinya digelar pada Senin 20 Oktober 2025. Namun, ruang sidang Pengadilan Negeri Kediri siang itu hanya menyisakan gema ketukan palu yang tertunda, mengingat tergugat 2 yakni BPN Kota Kediri tidak hadir. Dari sisi penggugat, Zubairi SHMH selaku kuasa hukum Eni Rustanti menuturkan bahwa perkara ini
berawal dari temuan tumpang tindih antara sertifikat hak milik kliennya dan sertifikat hak pakai milik pemerintah Kota Kediri. Dari total lahan 903 meter persegi, sekitar 336 meter persegi telah masuk dalam area proyek tol, sementara sisanya berada di luar batas proyek. Ada 2 sertifikat yang beririsan, SHM atas nama pribadi dan SHP atas nama Pemkot. Pihak penggugat hanya ingin pengadilan memutuskan secara hukum siapa pemilik sah. Ia tidak menuntut ganti rugi, hanya meminta kejelasan atas hak miliknya. Ia menjelaskan sertifikat tanah milik Eni terbit sejak 1994 dan merupakan tanah warisan keluarganya yang telah dikuasai turun-temurun tanpa sengketa. Selama puluhan tahun tak pernah ada masalah. Baru ketika proyek tol dimulai, tiba-tiba muncul klaim tumpang tindih. BPN Kediri sudah mengakui adanya irisan, namun tidak berwenang menentukan siapa yang benar, sehingga pihaknya disarankan untuk menempuh jalur pengadilan. Sementara itu, dari pihak tergugat Agus Manfulati SHMH, kuasa hukum pemerintah Kota Kediri menyatakan bahwa Pemkot memiliki dasar hukum yang kuat dalam penerbitan sertifikat hak pakai pada tahun 2014 dengan total luas lahan sekitar 7.000 meter persegi. Ia menambahkan pihaknya akan mempertahankan hak pakai Pemkot Kediri hingga proses pembuktian tuntas di persidangan. Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemanggilan ulang terhadap pihak BPN Kota Kediri. Sengketa ini menjadi sorotan publik karena menyangkut lahan yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Hingga kini, sebagian area proyek belum dapat dieksekusi lantaran status hukum tanah masih menggantung di meja hijau. Di tengah geliat pembangunan yang terus bergerak, perkara ini menjadi pengingat bahwa tanah bukan sekedar hamparan bumi, melainkan juga sejarah, hak dan harapan yang berakar dalam kehidupan manusia. Setiap garis batas yang digambar di atas peta membawa cerita panjang tentang siapa yang dulu menanam, siapa yang berhak, dan siapa yang kini menuntut keadilan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.